Anda menilai seperti apa, Pak Vicky? Apakah memang benar, ternyata setelah ditutup kemarin ini memberikan dampak bagi 13 juta orang yang terlibat di TikTok Shop? Ya, kalau bicara data disebutkan 3 bulan lalu ada kami mengundang TikTok menyampaikan datanya UMKM dan sellernya ada 2 juta. Kemudian di 2 minggu, 3 minggu belakangan ada rilis dari TikTok Shop itu 6 juta UMKM, ya, termasuk seller, termasuk afiliator. Terus kemudian tadi disebutkan 13 juta. Dari 3 bulan yang lalu kami mengundang TikTok Indonesia untuk minta data yang realnya berapa banyak. Berapa banyak barang impor, berapa banyak barang lokal yang dijual di platform TikTok Shop. Yang disampaikan kepada kami akhirnya minggu lalu, ya, sebelum diundangkannya Permendag 31 2023, itu diberikan data 1.000 dan itu juga kompilasi data, kita juga tidak tahu metodologi samplingnya seperti apa. Ya, ini Pak Rifki tentunya dari sebagai akademisi tahu lah, kami juga dosen ada metode sampling menyampaikan data gitu. Jadi itu pertama yang perlu digarisbawahi. Jadi yang kedua tentunya siapa UMKM yang dilindungi oleh kebijakan pemerintah, tentunya UMKM Indonesia. Kenapa? Karena TikTok Shop tidak diregulasi. Izinnya platform media sosial. Belum ada izin yang sebelumnya di Permendag 50 2020 sebelum direvisi menjadi Permendag 31 2023 ini tidak mengatur adanya social commerce. Ya, media sosial menjadi platform media marketplace. Ya, yang ketiga, yang dilindungi siapa? UMKM Indonesia. Terhadap apa? Praktik predatory pricing yang terjadi di TikTok Shop. Ya, sudah banyak kan kita bisa lihat. Ya, bahwa kemudian yang terbunuh siapa apabila ada praktek predatory pricing? Tentunya UMKM produsen. UMKM produsen ini pentingnya seperti apa? Pentingnya adalah untuk penciptaan lapangan kerja. UMKM Indonesia adalah penyedia 97% dari lapangan pekerjaan di Indonesia. 120 juta tenaga kerja di UMKM produsen. Ini termasuk seller dalam hal itu. Kemudian, apakah seller dan afiliator ini jadi terbunuh? Tidak. Sebelumnya kan teman-teman afiliator ini hari ini di Smesco Indonesia, kami Kemenkop dan Smesco menyelenggarakan Indonesia Digital Meetup. Ya, ini kegiatan yang dari 2014 inisiasi dari teman-teman afiliator 2014. Ya, 2011, 2014 terus berjalan sampai dengan tahun ini. Yang inisiasinya siapa? Para afiliator, internet affiliate marketers. Ya. Ada 4.000 affiliate marketers hari ini kumpul di Smesco Indonesia. Kami mengundang juga Mas Denis yang dari menyampaikan untuk datang ke Smesco. Silakan. Bagaimana kami membangun ekosistem UMKM Indonesia, ya, bagaimana menempatkan affiliate marketers, para afiliator ya, dalam hal ini dalam ekosistem pengembangan UMKM Indonesia. Jadi itu Mbak Anneke ya, bahwa kita sekali lagi negara maju saja sudah mengatur begitu rigid. Ya, Indonesia marketnya begitu besar. Jangan sampai seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden berulang kali bahwa ekonomi digital kita yang punya potensi 4.500 triliun di tahun 2030 ini diambil. Tahun lalu 2022 angkanya udah 877 triliun. Faktanya dikuasai 56% oleh platform asing. Sementara itu Mbak. Baik, Pak Vicky, ya, dengan adanya aturan ini timbul dugaan kalau sebenarnya ada keberpihakan dalam aturan ini justru ke e-commerce lainnya begitu. Tanggapan dari Kemenkop seperti apa? Tidak ada ya. Sebetulnya kita nggak meregulasi TikTok Shop. Yang kita regulasi adalah platform social commerce. Faktanya hari ini baru TikTok Shop karena punya media sosial. Tapi kalau mau diregulasi lagi, sebetulnya ditambah nanti ada platform entertain, ada platform online streaming, ada platform pembayaran, ada platform yang kemudian ada IoT-nya, yang ada komputasi awannya, dan seterusnya. Jangan-jangan ini balik lagi kalau masuk di Indonesia karena ByteDance ya, induk dari TikTok yang baru masuk di Indonesia, mungkin akhirnya TikTok lagi kan. Kemudian jadi seolah-olah, wah ini kita ngajaknya TikTok, enggak. Karena yang menguasai hulu hilir yang hari ini, ya baru TikTok. Yang media sosial dan platform marketplace, ya baru dalam hal ini TikTok Shop.
Jadi nggak ada berlaku ya, bahwa perintah presiden jelas, harus lindungi proteksi UMKM lokal satu. Yang kedua, proteksi platform lokal, iya, dua. Yang ketiga, konsumennya. Jangan sampai seperti India. India sudah telat meregulasi ketika Flipkart diakuisisi oleh Walmart. Tidak ada lagi platform marketplace besar di Indonesia yang maaf di India ya, yang menjadi kepemilikan lokal. Poin yang saya ingin sampaikan, Mbak Neke, ya, jadi jangan sampai kita diadu-adu. Pemerintah berpihak satu platform, dua platform. Enggak, e-commerce selama ini dia berjalan, platformnya banyak. Ada platform lokal, ada platform asing. Bahkan masih terbuka lebar untuk investasi asing, masih 100% diperbolehkan. Dibandingkan dengan negara-negara lain sudah mengatur sampai dengan voting rights. Ya. Di China sendiri sudah ada 2 aturan yang berkenaan dengan antitrust guidelines sampai dengan yang mengatur terkait dengan monopoli data. Nggak boleh ada predatory pricing, nggak boleh ada migrasi data, ada monopoli data, gitu. Ya. Di Amerika sudah diatur, Uni Eropa sudah, di India di-ban tutup semua. Jadi saya rasa tidak tepat ya. Sekali lagi kita ingin pastikan UMKM ini bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Jangan sampai ini pekerjaan bersama kita nih. Kan bukan hanya pemerintah aja yang ngurusin 65 juta pelaku UMKM. Yang diurus dari mulai pendampingan di hulu, masuk ke digitalisasi, ada di proses pelatihan literasi digital, kapasitas kualitas produksi, masuk akses pasar, pembiayaannya sudah dibuat seinklusif mungkin, ada Baik. KUR, ingin dorong UKM produsen ada KUR cluster, ya sampai dengan promosi akses pasar. Ketika di hilirnya pasar yang begitu besar di platform digital ini dibunuh oleh produk-produk impor melalui platform yang ilegal.